Rogers sendiri menggunakan teori humanistik untuk membimbing pribadi seseorang dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di hidupnya. Rogers sendiri meyakini bahwa klien itu sebenarnya telah memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapinya, dan tugas konselor itu hanya untuk membimbing klien untuk menemukan jawaban yang benar. Nah, berikut beberapa gambaran umum mengenai teori humanistik yang dinyatakan oleh Rogers. Yang pertama itu adalah setiap manusia hidup dalam dunia pengalaman yang bersifat individu, di mana dia, sang aku, ku, diriku, atau myself menjadi pusat. Perilaku manusia itu berpusat pada konsep diri, yaitu pandangan manusia tentang dirinya yang dapat bersifat fleksibel dan berubah-ubah, yang mana sesuai dengan pengalamannya itu sendiri. Yang kedua itu adalah manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengaktualisasikan diri. Yang ketiga adalah individu bereaksi pada situasi yang sesuai dengan persepsi tentang dirinya dan dunia. Dengan perkataan lain, ia bereaksi pada realita seperti yang dipersepsikan olehnya dengan cara yang sesuai dengan konsep dirinya sendiri. Yang keempat, bahwa menganggap adanya ancaman terhadap diri dan akan diikuti oleh pertahanan diri. Yang kelima, kecenderungan batiniah manusia ialah menuju kesehatan dan keutuhan diri, di mana manusia yang bergerak secara benar saat memiliki pemikiran rasional dan akan mengembangkan diri itu sesuai dengan potensi dirinya. Nah, itu teman-teman menurut Rogers. Tokoh dari teori psikologi humanistik yang ketiga adalah Viktor Frankl. Teori ini muncul ketika Viktor Frankl sedang dalam kampnya Nazi, yang mana merupakan tempat orang-orang Yahudi dihukum, dan saat itu bangsa Jerman memiliki keinginan untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Nah, di sana Viktor Frankl mendapatkan banyak hal selama berada di camp tersebut. Namun, pada intinya, di teori Frankl ini sendiri lebih menekankan pada sebuah pemaknaan hidup. Nah, pada saat Frankl di penjara, ia mulai belajar mengenai kehidupan. Ia tidak mau terjebak dalam ketidakbebasannya dalam berperilaku saat berada di camp tersebut. Menurut Frank, terdapat sebuah kebebasan dalam diri setiap manusia untuk menentukan apa sih yang ingin dilakukannya selama hidup. Dan perilaku manusia yang ada saat ini bukanlah merupakan hasil dari pengalaman masa lalunya. Menurut Frank, manusia itu pasti memiliki kebutuhan terhadap keinginan yang berkaitan dengan makna dari sesuatu yang telah dilakukannya. Makna hidup akan menuntun tiap individu untuk memiliki dan memahami seperti apa tujuan hidupnya, yang kemudian memunculkan usaha untuk mencapai tujuan hidupnya tersebut. Setiap perilaku yang dilakukan individu pasti memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Namun juga tergantung apakah ia dapat menemukan makna tersebut atau tidak. Apabila dapat menemukannya, maka individu tersebut akan menemukan sebuah kebahagiaan atau happiness. Manusia dapat menemukan apa makna hidupnya dengan melalui transendensi diri, yaitu dengan melalui adanya beberapa sumber seperti nilai kreatif, nilai pengalaman, dan nilai sikap. Frankl juga berpendapat bahwa eksistensi manusia itu terdiri akan 3 hal,
yaitu spiritualitas, kebebasan, dan tanggung jawab. Nah, kemudian tokoh psikologi humanistik yang keempat adalah Arthur Combs. Nah, pada teorinya si Arthur Combs ini memaknai bahwa belajar itu tidak akan terjadi jika tidak memiliki suatu arti penting bagi si individunya. Pengajar tidak dapat memaksakan materi yang tidak disukai maupun yang tidak relevan dengan kehidupan si siswa atau peserta didik. Ketika anak tidak bisa di pelajaran matematika ataupun bahasa Inggris, hal tersebut bukan berarti karena si siswa itu bodoh, tetapi karena mereka enggan dan merasa terpaksa dalam mempelajarinya. Mereka tidak memiliki alasan penting mengapa sih harus mempelajari materi tersebut. Nah, perilaku tersebut juga tak lain hanyalah karena ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak memberi kesan atau kepuasan bagi dalam dirinya. Nah, oleh karena itu, pengajar harus mampu memahami perilaku siswanya dengan cara mencoba memahami jalan persepsi siswa tersebut. Sehingga jika ingin mengubah perilaku. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan membahas teori yang dikemukakan oleh Arthur Combs. Menurut Arthur Combs sendiri, belajar tidak akan terjadi jika tidak memiliki suatu arti penting bagi individunya. Pengajar tidak dapat memaksakan materi yang tidak disukai maupun yang tidak relevan dengan kehidupan peserta didik. Ketika anak tidak bisa dipelajari matematika ataupun bahasa Inggris, hal tersebut bukan berarti karena mereka bodoh, tetapi karena mereka enggan dan merasa terpaksa dalam mempelajarinya. Mereka tidak memiliki alasan penting mengapa harus mempelajarinya. Perilaku tersebut juga tak lain hanyalah karena ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak memberikan kepuasan bagi dirinya. Oleh karena itu, pengajar atau guru harus mampu memahami perilaku siswanya dengan cara mencoba memahami jalan persepsi siswa tersebut. Sehingga, jika ingin mengubah perilaku siswa, guru harus berusaha untuk mengubah pandangan dan keyakinan dari dalam diri siswa tersebut. Jadi, intinya adalah bukan mengubah perilaku atau sikap dari murid itu, tetapi mengubah persepsi dari murid tersebut. Perilaku internal membedakan tiap individu satu sama lain. Combs berpendapat bahwa banyak pengajar atau guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa memiliki keinginan untuk mempelajari materi apabila materi tersebut disusun dan disajikan seperti sebagaimana mestinya. Padahal, arti dari suatu materi pelajaran tidak selalu menyatu seperti apa adanya materi pelajaran tersebut. Oleh sebab itu, hal yang terpenting yaitu bagaimana membawa siswa untuk memperoleh pemahaman tentang arti materi pelajaran tersebut bagi dirinya sendiri dan haruslah memiliki hubungan dengan kehidupan siswa di keseharian. Combs memberi lukisan persepsi diri dalam dunia seseorang layaknya seperti dua lingkaran besar dan lingkaran kecil yang memiliki satu titik pusat. Lingkaran kecil adalah gambaran dari persepsi diri, sedangkan lingkaran besar sebagaimana gambaran persepsi besar. Semakin jauh peristiwa-peristiwa tersebut dari persepsi diri, maka pengaruhnya terhadap perilaku akan semakin berkurang.
Sehingga hal-hal yang memiliki sedikit hubungan dengan diri sendiri, maka makin mudah pula hal tersebut terlupakan. Selanjutnya, saya akan membahas teori yang dikemukakan oleh Bukental. Psikologi humanistik adalah pendekatan yang memiliki pusat perhatian pada keunikan manusia dan aktualisasi diri. Dalam psikologi humanistik juga dipengaruhi oleh aliran filsafat, yaitu eksistensialisme, humanisme, dan fenomenologi. Psikologi humanistik memiliki perhatian pada manusia dan menekankan kebebasan setiap individu untuk berpendapat dan menentukan pilihan, nilai, tanggung jawab personal, otonomi, tujuan, serta pemaknaan hidup. Selain itu, psikologi humanistik menurut Bukental juga memiliki prinsip-prinsip. Berikut adalah kelima prinsip yang ada dalam teori Bukental. Pertama, keberadaan manusia tidak direduksi ke dalam komponen-komponen. Kedua, manusia mempunyai keunikan dalam hubungan dengan manusia lainnya. Ketiga, manusia mempunyai kesadaran terhadap dirinya dalam berhubungan dengan orang lain. 4. Manusia mempunyai setiap pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kelima, manusia mempunyai kesadaran serta secara sengaja mencari makna, nilai, serta kreativitas. Dari kelima prinsip yang telah diungkapkan Bukental, memang sangat menekankan adanya kebebasan dari individu untuk bersikap. Dari prinsip yang ada di atas pula, kita dapat melihat perbedaan yang sangat menonjol dari psikoanalisis dan psikologi behaviorisme. Terima kasih teman-teman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam kata, tindakan, kami mohon minta maaf. Ya, apakah ada pertanyaan? Terima kasih.